Semoga dan mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam-alam kebodohan, dari alam-alam dekadensi moral menuju kepada alam yang terang benderang, yakni di bawah naungan bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masyarakat muslimin, tuan-tuan, puan-puan, dan juga para raja-raja yang kami hormati, pada malam sekarang ini, yakni pada tanggal 23 Ramadan, yakni kami diberi tema, yakni bekal untuk menghadapi kematian nanti. Yang mana kalau kita menceritakan tentang masalah kematian, maka di sana kita harus menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan kata Allah Subhanahu wa taala, yakni ciri-ciri dari orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa ialah ciri-ciri daripada orang yang bertakwa ialah alladzina yu'minuna bil ghaibi, ialah orang-orang yang iman dengan perkara yang samar, iman dengan adanya kematian, iman dengan adanya neraka, surga dan siksaan kubur. Maka demikian, kalau seandainya kita telah mengimani tentang adanya kematian nanti, iman dengan adanya siksaan, iman dengan adanya neraka, iman dengan adanya surga dan kenikmatan-kenikmatannya, maka apa yang harus kita persiapkan nanti kelak kalau seandainya kita sudah ada di alam akhirat nanti. Maka demikian, agar kita menjadikan seorang yang selalu tersugesti dan termotivasi untuk melaksanakan amal-amal perbuatan yang bisa untuk menyelamatkan kita nanti di akhirat, maka kita harus tahu bahwasanya setiap manusia nanti akan mengalami yang namanya kematian. Dan setelah manusia itu mati, maka tidak ada yang akan menemani kepala jasad setelah dia dikubur. Tidak akan ada yang menemani para jasad setelah dia ditinggalkan ada di kegelapan kubur, kecuali cuma 3 perkara yang bisa menghantarkan orang mati ke alam kuburnya, yakni yang pertama ialah keluarganya, yang kedua ialah hartanya, sedangkan yang ketiga adalah amal perbuatannya. Dan ketiga-tiganya itu, keluarganya yang akan mengantarkan ke kuburan, dan juga hartanya yang juga akan mengantarkan ke kuburan, cuma satu yang bisa menemani seorang yang telah meninggal sampai ke akhirat nanti, bahkan sampai kepada mahsyar dan juga sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Yakni amal perbuatannya. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meyakinkan kepada kita seakan-akan ini merupakan istidraj, yang mana pada waktu itu datang malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah memberikan 3 pesan kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, isma sita fa innaka mayyitun. Wahai Rasulullah, katanya malaikat Jibril, isma sita, hai Rasul, wahai Muhammad, isma sita, hiduplah engkau sesuka hatimu, hiduplah engkau dengan sesuka apa yang kamu cita-citakan, yang akan kamu cintai. Tetapi innaka mayyitun, engkau akan menjadi mayit ataupun bangkai, wahai Muhammad. Maka demikian, kalau seandainya kita telah mengetahui kita semua akan mati, kita akan menjadi calon-calon jenazah, kita akan mengalami kematian, akan dihantarkan ke alam kubur nanti, maka demikian apa amal perbuatan yang akan kita persiapkan? Karena orang mati itu sendiri, dia akan dikatakan orang yang sudah pulang kepada rumah keabadiannya. Maka demikian, kalau sudah mengatakan kata-kata pulang ini,
Bisa jadi orang ini kalau sudah akan pulang dia akan mengalami kebahagiaan. Tetapi orang itu akan mengalami kesengsaraan kalau seandainya dia tanpa mempersiapkan diri untuk pulang mudik kepada rumahnya. Seperti seandainya ada orang yang merantau kepada suatu tempat, seumpamanya kalau seandainya dia sudah masa waktunya untuk ke rumahnya, maka di sana akan mengalami kebahagiaan, kesenangan kalau seandainya bekal yang dia peroleh sudah mencapai cukup untuk pulang. Tetapi bagi mereka yang tidak mempunyai bekal, yang tidak mempunyai kecukupan untuk pulang ke rumahnya, maka mereka akan mengalami kesusahan. Karena apa? Apa yang akan dihantarkan kepada keluarganya besok, apa yang akan diberikan kepada anaknya, dan juga apa yang akan diberikan dimakan setelah mereka sampai ke rumahnya. Begitu juga kalau seandainya manusia ini, kalau seandainya mereka telah meninggal, mereka telah mati, mereka akan dikatakan telah pulang ke rahmatullah. Tapi kepulangannya itu kalau seandainya tanpa bekal amal ibadat para Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mengalami kesengsaraan, mereka akan mengalami kegelapan, mereka akan mengalami siksaan di dalam kubur. Ini adalah pesan dari para malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah. Dan juga yang kedua katanya malaikat Jibril, wahbib man masyita wahai Muhammad, dan juga cintai kepada sesuatu perkara yang kau cintai wahai Muhammad. Tetapi ingatlah wahai Muhammad, fa innaka mufariquhu, kamu akan berpisah dengan apa yang kau senangi. Kalau seandainya kita ini ada di dunia senang kepada istri semuanya, cinta kepada dunia, cinta kepada harta, cinta kepada materi dan sebagainya, tetapi ingat wahai Muhammad, fa innaka mufariquhu, engkau akan melepaskan apa yang kau cintai ada di dunia. Dan juga yang terakhir katanya malaikat Jibril ialah wa'mal masyita fa innaka majziyun bihi, dan berbuatlah segenap engkau wahai Muhammad, tetapi engkau harus tahu fa innaka majziyun bihi, engkau akan dibalas dengan amal perbuatan yang engkau kerjakan di dunia. Maka demikian dengan motivasi ini, dengan hadis yang kami sampaikan, mudah-mudahan kita ini akan termotivasi di bulan-bulan Ramadan sekarang ini akan lebih giat lagi untuk mengamalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang bisa menyelamatkan mulai dari alam kubur sampai kepada mahsyar ke akhirat, dan juga mudah-mudahan kita akan menjadi ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin wa suratul mukminin rahimakumullah. Di antara yang bisa menyelamatkan jalan kuburnya dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Bukan cuma menghatamkan saja. Kalau seandainya kita ini tidak sempat untuk menghatamkan Al-Quran semuanya, maka ambillah surat-surat yang kita senangi, bacalah ayat-ayat yang telah kita senangi, walaupun cuma seayat ataupun dua ayat. Dan yang lebih dianjurkan lagi, yakni membaca surat Al-Ikhlas, yakni satu kali dudukan dalam satu majlis dibaca 3 kali. Apa gunanya? Agar kita ini semua walaupun tidak menghafalkan Al-Quran, karena dengan kerepotan kita, karena dengan kesibukan kita, karena kita seorang TNI seumpamanya, maka ketika kita duduk, bacalah surat Ikhlas, tapi dibaca sebanyak 3 kali ataupun 7 kali. Apa gunanya? Agar dengan bacaan tadi itu kita akan mendapatkan pahala menghatamkan Al-Quran, yang mana membaca surat Ikhlas 3 kali saja pahalanya seperti orang yang membaca menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini diberikan kesehatan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Kita akan selalu menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak dan juga bersedekah,
terutama berikan infak kepada masjid kita tercinta, sehingga dengan adanya infak jamaah akan lebih ramai, jamaah akan lebih senang lagi untuk duduk di dalam masjid, sehingga senang beriktikaf dan qiyamul lail. Amin amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.